Halo semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai regulasi audit sektor publik. Eits, sebelum itu, kenalan yuk sama anggota kelompok 2. Yang pertama ada Fats Nuani Ilmiah, yang kedua ada Imtiaz Owafa, yang ketiga ada Mira Marisa, yang keempat ada Dava Noval, dan yang terakhir ada Rahmawati. Pada bab 2 regulasi audit sektor publik, di sini akan dibahas 6 sub pembahasan, yang dimana yang pertama, pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 tentang audit sektor publik, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, standar pemeriksa keuangan negara, penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan, serta penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit. Pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 tentang audit sektor publik terdapat pada bab 8A tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Terdapat pada pasal 23E, pasal 23F, dan pasal 23G. Regulasi UU lain terkait audit sektor publik yaitu UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK, Ketetapan MPR Nomor 10 /MPR /2001, Ketetapan MPR Nomor 6 /MPR /2002, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kemudian ada peraturan lain mengenai audit sektor publik yaitu PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Publik, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara garis besar, undang-undang itu berisi tentang beberapa hal sebagai berikut. 1. Pemeriksaan. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 2. Jenis audit. Jenis audit terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 3. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keempat, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada organisasi sektor publik pemerintah dapat dilakukan oleh akuntan publik selain BPK. Dengan ketentuan hasil pemeriksaan harus diserahkan kepada BPK. Kelima, hak-hak pemeriksaan saat menjalankan tugas pemeriksaan. 6. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan. 7. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan DPR atau DPRD sesuai kewenangan. Kedelapan, tindak lanjut dari penyerahan laporan hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan DPR atau DPRD. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Di dalam undang-undang ini diatur dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan dan keanggotaan dalam BPK. Kedua, tugas dan wewenang anggota. 3. Pemilihan dan pemberhentian anggota BPK. 4. Hak keuangan atau administratif dan protokoler, tindakan kepolisian, kekebalan serta larangan. Yang kelima, kode etik, kebebasan, kemandirian, dan akuntabilitas. Keenam, pelaksanaan BPK. Yang ketujuh, anggaran. 8. Ketentuan pidana. 9. Ketentuan peralihan. Dan yang terakhir, ke-10, ketentuan penutup. Berikutnya, standar pemeriksaan keuangan negara. Standar pemeriksaan keuangan negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sebelum standar tersebut yang ditetapkan oleh BPK pada tahun 2007, pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap organisasi sektor publik pemerintah mengacu pada SAP BPK tahun 1995.
SAP BPK dipandang sudah tidak mampu lagi memenuhi dinamika pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik yang terjadi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan organisasi sektor publik lain. Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan berwenang atau berkewajiban menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara. Setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Akhirnya, pada tahun 2007, BPK berhasil merumuskan dan menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Selanjutnya, perbedaan SAP dengan konsep SPKN. Yang pertama, yaitu landasan hukum. SAP berdasarkan keputusan BPK, sedangkan konsep SPKN berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004. Yang kedua, istilah yang digunakan. Untuk SAP, istilah yang digunakan adalah auditing, sedangkan konsep SPKN yaitu pemeriksaan. Yang ketiga, penerapan. Untuk SAP diterapkan oleh BPK, APIP, dan KAP, sedangkan konsep SPKN yaitu berdasarkan BPK dan juga KAP untuk dan atas nama BPK. Yang keempat, jenis pemeriksaan. Untuk SAP, jenis pemeriksaannya yaitu audit keuangan dan audit kinerja, sedangkan konsep SPKN yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kebijakan audit BPK. Penetapan regulasi audit sektor publik diawali dengan pengajuan rancangan regulasi baik berupa rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah tentang audit sektor publik. Rancangan regulasi tersebut dapat diajukan oleh pemerintah, DPR ataupun DPD. Rancangan regulasi tersebut selanjutnya dibahas bersama-sama oleh pihak-pihak yang berwenang. Pembahasan RUU dilakukan di dua tingkat pembahasan. Pembicaraan tingkat pertama dilaksanakan dalam rapat komisi, rapat badan legislasi, rapat panitia anggaran atau rapat pansus. Sedangkan pembicaraan tingkat 2 diambil dalam rapat paripurna. Kemudian setelah RUU tersebut disetujui oleh DPR RI dan ditandatangani oleh Presiden, maka rancangan undang-undang tersebut barulah akan menjadi undang-undang yang sah. Penyusunan perencanaan audit tahunan oleh lembaga auditor. Penyusunan perencanaan audit tahunan berkaitan dengan pihak internal auditor atau tim auditor dan pihak eksternal yaitu klien. Perencanaan audit yang berkaitan dengan klien dapat dilakukan dengan menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan audit antara auditor dengan klien. Penyusunan perencanaan audit tahunan yang berkaitan dengan pihak internal auditor atau tim auditor biasanya berupa rencana kerja audit yang akan dilaksanakan. Rencana kerja audit tersebut dituangkan dalam bentuk formulir yang disebut rencana kerja audit. Berikutnya, secara garis besar, rencana kerja audit berisi beberapa hal sebagai berikut. Pertama, tujuan dan lingkup audit. Kedua, identifikasi individu yang bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dan lingkup audit. Ketiga, identifikasi dokumen acuan yang berlaku, seperti standar sistem mutu dan manual mutu klien. Keempat, identifikasi anggota tim audit. Kelima, penentuan tanggal dan tempat audit dilakukan. Keenam, identifikasi unit organisasi klien. Ketujuh, penentuan waktu dan lama untuk setiap aktivitas audit. Dan yang terakhir, jadwal pertemuan yang diadakan dengan pimpinan klien. Penyusunan rencana kerja audit atau RKA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, sarana pemberian tugas kepada tim audit. Yang kedua, sarana pengawasan pelaksanaan audit secara berjenjang mulai dari ketua tim sampai dengan pengendali mutu. Yang ketiga, pedoman kerja atau pegangan bagi auditor. Yang keempat, landasan untuk membuat ikhtisar atau ringkasan hasil audit. Dan yang terakhir, sarana untuk mengawasi mutu audit. Proses perencanaan audit tahunan. Proses perencanaan audit tahunan meliputi tahapan penilaian risiko dan tahapan penyusunan rencana audit. Tahapan penilaian risiko dilakukan pada awal siklus perencanaan dan difokuskan pada pengumpulan informasi risiko tentang komponen audit
dan penilaian risiko dalam menyusun rencana audit tahunan. Tahapan penyusunan rencana audit dilakukan atas kepatuhan tahapan penilaian risiko dan menunjukkan pelaksanaan penggunaan sumber daya audit internal dengan cara yang paling efektif. Penilaian risiko adalah kunci penting dalam pengembangan rencana audit yang efektif. Dalam menilai risiko relatif, auditor harus mengumpulkan informasi dari yang 1. Analisis keuangan, 2. Analisis perubahan menyangkut manajemen, sistem, sumber pendanaan, peraturan yang ada pada unit organisasi yang diaudit, lalu wawancara dengan unit organisasi, selanjutnya pertimbangan kegiatan audit eksternal, dan terakhir isu audit yang diidentifikasi dan diberikan oleh Dewan Audit yang dirumuskan dalam model risiko. Setiap komponen audit dinilai dengan mempertimbangkan 1. Lingkungan pengendalian manajemen yang didasarkan pada kelayakan struktur pengendalian internal yang ada, keahlian manajemen, masalah historis, rentang waktu audit, kondisi yang ditemukan selama masa kajian, hambatan dana, kompleksitas operasi dan teknologi, keefektifan dan efisiensi operasi. Yang kedua, exposure bisnis. Potensi kebocoran dana biasanya berhubungan dengan besaran kegiatan. Yang ketiga, sensitivitas publik dan politik. Exposure seperti ini muncul kapan saja dan dapat menurunkan kepercayaan publik. Yang keempat, persyaratan kepatuhan. Kompleksitas dan kejelasan dari semua kebijakan internal dan eksternal, prosedur, hal-hal yang berkaitan dengan aturan dan anggaran dasar. 5. Informasi dan pelaporan. Yang keenam, perubahan organisasi atau perkembangan organisasi. Berikutnya, temu rencana audit tahunan. Rencana kerja audit tahunan disusun oleh ketua tim audit. Kemudian, ketua tim audit bertemu dengan klien. Dalam hal ini adalah kepala atau pimpinan organisasi sektor publik untuk membicarakan perencanaan audit. Setelah disetujui klien, kemudian dikomunikasikan kepada seluruh auditor anggota tim dan klien. Rencana kerja audit dibuat fleksibel agar dapat diubah sesuai informasi yang dikumpulkan selama audit dan memungkinkan penggunaan sumber daya yang efektif. Penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan. Tim audit didefinisikan sebagai sebuah kelompok yang bertanggung jawab untuk melakukan audit terhadap suatu departemen atau organisasi. Tim audit terdiri dari ketua dan anggota tim audit. Kebijakan audit digunakan sebagai arahan saat melakukan audit pada organisasi sektor publik. Setelah tim audit terbentuk dan kebijakan audit dirumuskan, langkah selanjutnya adalah menerbitkan regulasi tentang tim audit dan kebijakan audit. Dengan adanya regulasi yang jelas dan sah, proses audit yang dilaksanakan tim audit memiliki dasar hukum yang jelas dan sah juga. Penerimaan regulasi organisasi yang akan diaudit. Setelah regulasi tim audit dan kebijakan audit diterbitkan, kemudian regulasi tersebut akan diterima oleh lembaga pemeriksa untuk kemudian bisa melakukan proses audit di lembaga atau sektor publik yang terkait. Saat audit, secara umum klien memiliki beberapa tugas yaitu 1. Menentukan keperluan atau permintaan dan tujuan audit serta saat proses audit dimulai. 2. Menentukan unit organisasi yang akan diaudit. 3. Menentukan ruang lingkup umum audit. 4. Menerima laporan hasil audit. 5. Memberitahu klien untuk menindaklanjuti hasil temuan audit. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.